Tergantung dia. Nggak usah ngambil kamera, nggak apa-apa sambil nyanyi kayak orang lain. Ya emang kita nyanyi gitu begini. Gampang ya. Boleh. Tapi enak gitu. Kita ini aja, kita mulai aja. Oke. Ntar sama Indra masuknya kapan? Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingat I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Ya, begitu. Kembali lagi di Senengnya ngobrolin Firman. Wow. Itunya belum ketinggalan. Oh, yang itu ya? Iya. Jargon kita ya? Iya. Apa? Menemukan Yesus dalam setiap obrolan. Semangat. Oke, kita sih semangat ya, dia sih nggak semangat. semangat aja deh. Ngomong-ngomong mengikuti Yesus keputusanku. Nah, yang tadi itu gimana tuh? Saya tertarik dengan no turning back. Setia. Apakah bisa begitu ya? No turning back. Iya, no turning back berarti kita setia. Harus setia. Nah, setia. Ngomong-ngomong soal setia nih. Setia itu kan kita seringkali mengkoneksikan dengan setia kepada gereja. Ya. Artian bahwa kalau udah bergereja situ, ya udah lo harus di situ sampai lo mati. Apakah bisa diakhiri kayak gitu? Pertanyaan yang susah. Nggak bingung jawabnya gimana. Sebenarnya enggak sih. Kalau dari ini pribadi ya. Pertanyaan buat Om Cini. Pribadi Om nih. Cini lagi. Lo ngasih aja lo. Gue terkenal gimana dong? Enggak, ini pribadi. Yang ya gua mengalami lah perpindahan gereja dari yang gereja yang lama dan ke gereja yang baru. Lu karena apa nih? Gitu, nih. Gitu. Karena apa nih? Sebenarnya ya itu perpindahan gereja itu ya balik lagi. Bukan pasti ada faktor. gereja, pindah gereja. Ya pindah. Perpindahan gereja takutnya gedung gerejanya yang pindah. Ya pindah gereja gitu. Nah pindah gereja itu kan ada beberapa faktor. Ya gue mungkin ngambil salah satu faktornya gue. Nikah sama bini, ya kan. Jadi mau nggak mau ada di gereja itu, jadi ikut, gitu. Jadi menikah bini. Nah kalau bilang setia sialah sampai mati ya bingung juga gitu kan. Gue kan pindah gereja nih. Apakah itu hal yang salah atau gimana? Nah, gue kan nggak tahu. Ya, menurut gue sih secara gue bertumbuh di tempat yang baru dan juga tidak membuat yang tempat yang lama juga tidak ada komunikasi gitu kan, jadi bad image segala macam, enggak sih. Gue tetap berhubungan baik sama mereka semua. Ketika gue ketemu, ketika mereka lagi ada acara segala macam, gue pernah datang. Jadi ketika ada salah satu pendeta gue juga nikah, gue juga datang dan ketemu teman-teman gue, it's fine. Maksudnya tidak ada sesuatu hal yang mengganjal dalam dirinya gue ketika gue berpindah gereja. Buat lu nggak ada apa-apa. Sekarang kita nanya nih sama anaknya pendeta yang punya gereja nih. Kalau misalnya lu kayak gitu gimana tuh? Ini anak ada jemaatnya pindah nih. Aku nggak pernah pindah gereja. Anak buah maksudnya ada jemaat pindah. Ini sebagai yang penting gini. Kau kan pernah menggembalakan. Ini menurut pandangan pribadi, bukan masalah anak pendeta atau bukan ya. Saya nggak mau itu bawa alma mater saya gitu ya. Iya. Oh bapaknya pendeta. Iya. Oh bapaknya pendeta. Jadi punya jemaatnya kayak lu juga. Aduh. Aku bosan diledekin ini. Kan topiknya lagi payah nggak masalahnya. Jangan di topik ya gitu. Iya.
Memang banyak faktor pindah gereja itu, gitu Ya. ya. Ada yang karena memang mau menikahi pacarnya, ya kan? Bukan menikahi bininya kan? Menikah pacarnya. Ya. Menikahi pacarnya. Mantan pacar lah. Terus ada yang mungkin juga karena ngejar cowok, ngejar cewek, mungkin ada juga begitu. Mungkin ada yang karena kecewa dengan satu gereja, karena nggak ajak yang pindah gereja seperti itu. Kecewa sama gereja mah enggak kali. Kecewa dengan oknum-oknum yang ada di dalam gereja. Pelayan. Ya itu secara ininya ya, secara ini tapi kalau orang ngomong kan, wah saya nggak enak di gereja sana kan istilahnya kan, Ya. karena udah nggak enak kalau ini begitu, mungkin dia memandang sesuatu, mungkin dia memandang oknum mungkin jalannya kayak mungkin pelayannya kayak nah, sekarang kecewa gitu aja. Cuma kalau saya sih pengen ngomong kalau pindah itu jangan ninggalin masalah. Jangan karena ada masalah baru pindah gitu. Mendingan kalau mau pindah, ini menurut saya, kalau pindah pada saat keadaan baik-baik gitu ya, pada saat keadaan yang it's fine, oke, pindah dan nggak ninggalin masalah. Tapi nggak punya alasan dong. Ya memang nggak punya alasan gitu, memang nggak punya Ngapain alasan pindah? jadinya gitu. Ya jadinya ya dalam garis besar ya nggak usah pindah gereja. Jadi nggak selesai. Jawaban dari ini agak bundar jadi kayak. Enggak sih. Yang sekarang nih, lu dengerin nih. Kita ini anak buzur, ya. Zaman kita berbeda dengan zaman sekarang. Iya betul. Nah, zaman sekarang itu terkenal namanya FOMO. Ya, itu yang anak-anak Gen Z sekarang melakukan hal itu. Contoh, makanya sekarang Ngomong itu gereja-gereja nggak update gitu ya, takut nggak update. iya, takut bukan kuper sih ya, nggak update, takut nggak update lah. Jadi kok temannya di sana segala macam. Gue pernah bukan denger sih, gue baca lah beberapa. Kayak contoh kan kita banyak konser sekarang nih, bukan gereja ya, konser luar, orang luar datang gitu kan. Bukan penciptanya dia aja, itu ikut nonton. Kenapa ikut nonton? Nggak mau ketinggalan. Padahal lu kan nggak suka dia, lu nggak kenal dia, lu nggak tahu lagu-lagunya, lu cuma diem, duduk manis, yang penting lu nggak ketinggalan. Gue punya tiket ini loh. Itu yang terjadi di Gen Z sekarang. Jadi pengennya apa? Pengennya gue tuh lebih update dibandingkan yang lain. Jadi mau menunjukkan statusnya mereka lebih update. Nah, gereja juga sama. Gereja sering, gue sih nggak tahu ya, beberapa kali ya gue lihat memperlakukan seperti ini. Jadi apa? Menarik jiwa dengan sistem FOMO. Jadi pindah gereja itu dengan sistemnya FOMO. Karena apa? Kita ngundang artis. Kayak tadi Tommy bilang, Sydney Mohede misalkan dia datengin. Nah, itu kan berpindahan kan, pindah. Gitu. Jadi itu yang saya pikir ya itu mengatasi seperti apa sih? Nggak tahu. Saya juga bingung. Kenapa bisa ada orang sekarang Gen Z seperti itu? Apakah gerejanya harus update? Tapi agak susah juga masalahnya kalau ini kan masalah pribadi ya. Orang ya kalau kita ngomong generasi milenial, generasi Gen Z itu memang sudah seleranya beda-beda. Ya. Seleranya beda-beda. Generasi sekarang kan pengennya mana yang update itu yang diikutin kan. Betul. Gitu kan? Kalau Betul. nggak update ya ini Ya. wah ini Sebetulnya- agak susah nih. Ya, sebetulnya salah satu yang harus dilakukan oleh gereja itu kan ini ya. Kalau misalnya kita gerejanya itu ada usianya mungkin sekarang bukan Gen Z lagi, tapi yang setelah itu Alpha gitu kan. Generasi Alpha nih, kita juga mesti ngeliat nih generasi Alpha kebutuhannya seperti apa. Nah, kita yang di sekolah minggu yang ngurusin generasi Alpha, yang ngurusin remaja gitu kan, kita mesti ngikutin, mesti berubah sebetulnya gereja. Kalau kita masih pakai cara konvensional, waduh, ya bakalan pindah lah. Soalnya sekarang gini loh, ya, saya ngelihat fenomena gini. Ada seseorang pindah gereja itu bukan karena orang tuanya, tapi karena anaknya suka ke gereja orang tuanya ikut, gitu kan. Dibalik. Sekarang udah begitu, kebanyakan begitu. Anak sekolah minggunya nggak mau secara konvensional, di sono mah enak loh, ada begini, ada begitu, gitu kan. Berlomba-lomba. Sekarang sekolah minggu yang berlomba-lomba sama Ya. remaja kan. Jadi ketika anaknya suka di situ, orang tuanya ngalah, gitu kan. Jadi gimana caranya kita nih kalau misalnya kita gereja ini, kita kan di sini usianya juga beda-beda ya. Nah, kita mestinya memfasilitasi gimana? Ya misalnya sekolah minggu caranya begini, nanti pas ibadah satu mungkin khusus untuk orang-orang yang kayak kita gitu kan. Yang hobinya lagu
Kidung BTO gitu kan. Nah kemudian yang satunya mungkin ibadah kedua Hillsong semua lagunya gitu kan. Jadi semuanya terakomodir sih kayak gitu. Karena saya ngelihat ya kenapa orang itu pindah. Itu karena begitu sih. Karena cara ibadahnya beda gitu. Cara ibadahnya kayaknya ibadahnya udah nggak slot lagi gitu. Aduh ibadahnya ngantuk gitu. Aduh ibadahnya begitu, aduh ibadahnya gitu misalnya. Nah, makanya mereka pindah gitu kan. Nah, betul, tapi maksudnya gini. Ya, tema kita sebelumnya perihal, gue nyanyi dulu nggak? Nggak, saya. Jangan, bosan. Jangan. Bosan. Yang nyanyi bosan lagi. Jangan. Meli Guslo dia. Bukan. Oh, bukan ya? ADC. Katanya nyanyi Meli Guslo kan? Bukan, itu dari Guslo, nyanyi si Cinta, Dian Sastro. Jangan bro-bro nyanyi loh. Dan dikutuk loh. Nah enggak, maksudnya ketika kita sebelumnya perihal bosan, itu juga kan terjadi dengan jemaat Tuhan. Benar nggak? Itu real, itu terjadi. Bisa, karena apa? bisa. Dia mau begitu, oh ya sana lebih menarik gitu. Nah berarti otomatis ya yang tadi Kang Boy bilang, gerejanya itu yang memang harus berubah. Tata caranya, gimana cara mereka bisa membuat orang itu nggak bosan. Nah tata caranya itu yang harus dirubah. Tapi bayangin gini, yang ngerubah itu pasti butuh sesuatu, betul? Kalau gereja besar, nggak masalah. Kalau gereja-gereja kecil di pedesaan, di desa segala macam, kita membahas gimana mereka harus berkembang begitu. Ya. Kalau Tapi misalnya di desanya dengan cara yang lain, fenomena pindah gereja itu nggak ini ya. nggak ada juga Nggak karena ada di juga. gereja ya homogen. Kalau di daerah itu homogen, ya orang di Gerejanya sebuah juga gereja jarang begitu banget sama. mau pindah kemana gitu. Jauh-jauh di sana juga sama. Mereka iya. Karena jauh-jauh betul. Iya, terus Karena mereka jarak. gerejanya juga mereka Sederhana. lebih memilih yang dekat rumah kan gitu. Jadi Nah. jarang tuh yang rumah daerah sini terus ke gereja yang sana itu jarang banget dan jarang sekali terjadi. Justru Saya- fenomena itu terjadi di kota-kota Betul. besar. Nah, di Pindah kota gereja besar emang itu. salah satunya yang saya pernah, saya udah pindah 3 kali. Seneng banget tuh. Seneng banget 3 kali pindah. Akhirnya balik lagi. Kenapa? Nah, yang pertama itu, yang pertama. Baca pertama tidak bisa dilupakan mungkin gue ini. Iya. Cinta pertama gue ya Cinta di- pertama, ya ya. tempat ini. Iya. Jadi yang pertama itu karena pindah lokasi. Bayangin dari Kebayoran ke Tangerang zaman purbakala itu kan ya nggak ada tol ya, jadinya kendaraan juga susah. Jadi cukup kalau pergi ke gereja itu, gereja jam 6:30 pagi, bayangin. Kalau tugas kan berarti jam 6:30, jam 6:04 udah ada di gereja kan, untuk kita doa konsistori segala macam. Nah itu mesti berangkat tuh jam 4:30. Naik keluar dari rumah, kemudian naik kereta yang jam 5 yang barengan sama ayam sama kambing dan segala macam gitu loh. Ya, nah karena zaman dulu kan kereta yang Odong-odong. Odong-odong Itu pasti ya. orang Ekonomi. ngomongnya odong-odong. ya turun di Kebayoran dan segala macam, pulangnya juga mesti malam. Nah dulu kan kebaktian ibarat satu Siang itu sore. pagi siang sore, ibarat tengah-tengah ada sekolah minggu, ada remaja, ada remaja, jadi full day dalam satu minggu itu, di hari minggu itu, terus pulangnya malam. Repot banget, akhirnya pindah. Saya mau pindah. Akhirnya oke kita pindah karena ya karena lokasi, gitu kan. Itu karena lokasi jadi saya pindah. Terus yang kedua apa? Karena saya pindah apa? Tata kelola gerejanya tidak sesuai dengan saya, akhirnya saya pindah. Terus yang ketiga, bukan karena boring juga ya. Yang ketiga juga hal yang sama terjadi lagi gitu, kayaknya aduh ini mau kemana sih sebetulnya gereja ini gitu, tidak sesuai dengan ajaran kita ya, maksudnya kita pahami dan yang kita bergereja untuk berkembang dong. Nah ketika yang ketiga ini, aduh kayaknya gue nggak bisa berkembang kalau di sini gitu kan, cari gereja yang kita bisa berkembang gitu. Nah sana memang ya lumayan lah, pengajaran banyak dan segala macam banyak gitu kan, dan banyak lah kita bisa bertumbuh gitu. Tapi kenapa balik lagi? Ya mesti tanya loh, kenapa itu balik lagi? Karena cinta mula-mula. Karena cinta mula-mula itu, bahkan cinta mula-mula tuh ya gue ada di tempat yang ini gitu ya. Bertemu dengan Tuhan ya di sini. Pertama kali melayani ya di sini, ya ada balik lagi. Banyak orang yang beralasan bahwa pindah gerejanya di sini begini-begini aja. Kalau di sana kan saya lebih berkembang. Ya. Padahal itu kalau menurut saya bukan masalah. Ya, Menurut saya Ya. bukan masalah. Kedengeran Iya, gue melin tadi. senyum-senyum tapi gini dia. Bukan kupingnya pengang. pengang gitu. Iya. Yang mana sih? Yang mau Ini belum selesai, belum selesai. Gimana? Jadi kata apa tadi kan jadi lupa. Jadi apa ya karena
karena mau berkembang gitu ya. Iya. Di sini kayaknya kok Ya. gini aja pengajaran mah itu Iya. aja kan nggak. Kalau untuk anak muda kayaknya nggak ini mah yang bermain di sini mah harusnya yang udah istilahnya yang udah berumur, udah tua gitu ya. Lu ngapa baru melihatnya ke gua? Ya, ini juga. Iya. Ya aku udah nangkep ini sih. Iya, jadi gitu. Jadi pengen yang lebih. Tapi masalahnya apakah itu bukan masalah gerejanya? Apakah itu masalah seharusnya itu menjadi masalah pribadi dia gitu. Sebetulnya kalau misalnya itu gue mau bertumbuh di mana, itu gereja kecil, gereja gede sama aja. Kalau misalnya kitanya sendiri nggak terbuka, Nah, maksud kita itu. sendiri nggak haus akan firman Kenapa Tuhan, dia sama nggak aja, menyelesaikan gitu. diri gitu? Cuma yang kenapa yang terakhir yang tadi saya bilang kedua saya pindah itu, yaitu karena saya ngeliat ini gereja mau mengarahnya kemana gitu loh. Karena awalnya itu bagus ya. Jadi pengajaran itu udah bagus banget gitu, udah bagus, pokoknya sesuai kita sesuai dengan alkitabiah kita gitu. Tapi kemudian belakang-belakang tuh itu mau kemana sih? Kita mau dibalikin ke perjanjian lama lagi gitu kan. Akhirnya aku pindah gereja, aduh kayaknya juga gak sesuai gitu. Daripada ya merusak apa yang sudah pernah kita terima gitu kan. Pengajaran gak terima, kemudian aku cari sesuatu yang sesuai aja gitu. Ya, karena aku ngeliat ini udah gak benar nih. Udah gak benar. Tapi gua ambil bukan kesimpulan sih. Gua kalau ambil gua ceplok semua ya. Gua ngeliat gini. Sebenarnya dalam bergereja itu harus ada dua poin. Pertama, gerejanya harus maksudnya harus mengikuti kondisi dan situasi di lapangan, update zaman. Yang kedua, orangnya. Dari sisinya kita adalah harus melihat bagaimana cara gereja itu buat bisa mengarahkan sih sebenarnya. Poinnya balikin lagi kan berarti kembalikan lagi ke zaman dulu kala yang memang ya bergereja itu lu ngapain sih motivasinya? Bergereja itu lu mau arah ngapain sih? Bukan bersaing dengan gereja-gereja lain gitu, bukan bersaing buat mendapatkan suatu nilai positif. Wah, tarik-tarikan. Kayaknya nggak seperti itu sih. Karena nggak, gue nggak tahu. Gue cuma ngerti dari sisinya itu gerejanya juga harus berubah, kitanya juga harus berubah, gitu. Karena kan balik lagi gereja bukan menuntut apa yang kita punya mau, betul. Tapi kalau gereja salah jalan, gereja salah arah, ya kita nggak menyetir. Ya. Gitu. Jadi kita mesti tahu, ya balik lagi. Ketika visi dan misi dibentuk dalam satu gereja, mereka kan sudah pikir jauh ke depan. Ya. Gitu. Itu yang penting. Dan mereka gimana cara menjaga itu dengan mengikuti zaman yang ada sekarang. Ya. Karena kalau kita tidak mengikuti zaman, kita juga akan ketinggalan kok. Makanya kita bikin podcast gini kan kita ikuti zaman sebenarnya. Betul. Ya, saya menemukan ini nih ya. Wih. Satu riset dari orang ya yang kenapa sih pindah gereja itu terjadi? Ternyata ini adalah fenomena yang memang umum buat di gereja di jemaat ya. Jadi yang pertama itu karena pencarian pengajaran yang lebih sesuai. Ya, jadi dia tuh merasa waduh ini saya gimana gitu kan, nggak sesuai dengan apa yang dia tahu atau dia sudah terima atau dia pelajari gitu kan. Ya jadi wah ini udah melenceng nih misalnya. Ya, dia kan nggak mungkin mengubah gereja. Iya. Ya yang paling bisa ya udah dia pindah cari yang menurut lu benar gitu kan. Kemudian kebutuhan spiritual yang belum terpenuhi. Nah ini juga nih banyak orang pindah gereja karena kebutuhan spiritual nggak terpenuhi. Ya mungkin gerejanya ya istilah tuh monoton dan kemudian dia nggak juga yang tadi bilang nggak update juga dengan perkembangan zaman. Akhirnya dia tuh cuma ngobrolin tentang membicarakan tentang hal yang sama terus setiap minggu. Boring juga kita kan, kok ini lagi khotbahnya misalnya. Terus kemudian masalah relasional. Ini juga banyak terjadi masalah relasional gitu kan. Karena gereja itu adalah suatu komunitas yang kita saling berhubungan kan. Yeah. Kita mesti saling bertumbuh satu dengan yang lain, maksudnya saling terikat satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya kita udah cuek-cuekan gitu kan, relasinya nggak ada dan segala macam, kita nggak attach ke komunitas Dan saling menjatuhkan jadi. apalagi gitu kayak gitu udah itulah makanya orang pindah. Kemudian yang keempat nih masalah perubahan lokasi. Nah itu yang saya pertama pertama itu kan karena perubahan lokasi. Terus yang kelima Pacaran itu nggak ada kok. nggak ada. Yang kelima ini karena gaya ibadah gitu kan. Tadi kan kita ada Gen Z, generasi Alpha dan segala macam. Itu kan ya gayanya beda dengan generasi boomers gitu, baby boomers. Baby boomers. Itu kan beda gitu kan. Ya. Nah orang baby boomers itu nggak bisa diajak nyanyi bangun rendong kayak Hillsong itu dia nggak bisa gitu kan. Sementara kita ya punya sementara kupingnya masih pengen rasa ngedenger sesuatu yang tenang,
Ini berang-berang berisik banget. Sementara kita pengennya yang berisik gitu kan. Kalau tenang ngantuk kita gitu. Ya. Apalagi anak-anak yang generasi alfa gitu kan. Itu udah nggak ini lagi gitu. Maksudnya beda lagi gitu kan. Nah kalau misalnya semuanya ini tidak bisa tercukupi, ya orang akan cari tempat makan. Sama kayak kita ke rumah makan ya. Rumah makannya ini banyak menyediakan makanan ya. Tapi kayaknya aduh bosan gua nih. Gue baru nyanyi satu lagu tadi. Nyanyi lagi gue. Jangan. Rumah makan Padang. Bukan. Oh, rumah makan ini. Ini nyanyi lagi gue. Ya, jadi kayak rumah makan gitu kan. Jadi kayak udah bosan tuh makanan ini. Makanya kita mesti selalu di rumah makan kita ini mesti menyiapkan sesuatu yang selalu fresh, segar gitu kan. Jangan yang istilahnya itu penyampaian sesuatu atau cara sesuatu itu ngikutin yang lama-lama terus gitu kan, sementara Iya. di tempat lain udah update. Harus berubah, harus mau buat terobosan baru. Ya kayak contoh yang tadi Koin bilang, ya kita rumah makan Padang. Ya mungkin dia suatu saat, gue pernah ada rumah makan Padang, jualnya sama sayur sop. Oke. Ini apa nih? dong. Sayur sop. Jualnya sayur sop. Jadi dia ada sayur sop. Sayur sop itu enak tuh. Terus kok matak ya? Kan gue bilang, jadi ya mungkin peminatnya banyak. Kita nasi Padang Sayur sop. tentang apa gitu. Iya, tetep. Oh iya, ini jangan sebut. Tentang apa? Gua cuma mau nanya apa. Tahu arahnya udah. Udahlah. Padang gini tahu. Bener lagi. Tahu arahnya. Padang begini dong. Apa begini? Iya itu gampang ya. Ya pokoknya intinya gitu sih. Ya jadi lebih ke situ sih. Jadi tetap kita harus terus lah. Iya. Harus terus bertumbuh, harus terus ikutin zaman, harus terus buat terobosan-terobosan baru. Kayak orang sekarang gereja jadi itu menarik gitu. Kenapa? Ya mereka mau cepet selesai udah. Padahal kan ya apa sih intinya kalian bergereja kan berkomunitas. Ya tadi Pak Gembala bilang berkomunitas. Iya. Gitu. Jadi saling negor, saling ngobrol, itu kan keintiman itu yang memang dibangun supaya kita punya relasi. Benar. Bukan hanya datang gereja udah pulang. Dadah, bye-bye gitu. Selesai urusannya. Tanpa mereka nggak tahu kanan kirinya siapa, nggak kenal. Apalagi gitu. kalau misalnya datang setelah kita mulai dan pulang sebelum doa berkat. Ya, dan kenal terus. Ada. Ada lah. Ada. Ya. Ya kita belajar dari situ. Setia. Setia. Yang jelas setia. Tetap mengikuti Tuhan lah, gitu ya. Ya. Kita tidak sedang mendikte atau Ya, bukan. pindah gereja ini Boleh, boleh, tidak boleh. ini Nah, tidak tidak. boleh segala macam. Semuanya tergantung pribadi masing-masing. Balik mati. Ya, balik. Mari kita koreksi diri pribadi masing-masing. Kalau memang tadi ada beberapa hal kenapa pindah gereja gitu ya. Ya. Siapa tahu ada teman-teman di sana yang mengalami. Nah, saya bersyukur dengan organisasi gereja saya yang dimana ini lagi nih yang Kasihan ya. Lu yang kasihan dimana ya. sejak saya lahir ceprot gitu satu di sini aja gitu, ya nggak pernah pindah gereja begini segala macam gitu dari awal. Mengapa begitu? Karena saya beruntung begitu saya ya memang daerahnya saya pindah tapi tetap di denominasi yang sama gitu. Kenapa? Denominasi Karena yang saya sama. menemukan orang-orang yang mensupport saya gitu ya, dengan ketemu dengan komunitas yang bisa membuat saya berkembang gitu ya, bisa bergaul, bisa punya teman di gereja ini. Kalaupun di rumah saya juga pasti punya teman lah gitu ya. Kalau saya nggak punya teman, wah bisa ini anaknya Pak Pendeta nggak punya teman gitu lah. Nggak punya teman di rumah. Nggak pernah keluar rumah. Di sana udah pastilah ada komunitas, ada teman gitu ya. Nah, begitu saya pindah ke Jakarta, saya juga di dominasi yang ini saya punya teman, punya komunitas, saya punya sesuatu yang saya bisa stay di situ, membuat saya stay di situ. Jadi kalau bergereja jangan cuma ini menurut saya jangan cuma ya bergereja aja, habis bergereja habis ibadah lalu pulang gitu kan, nggak gimana. Kalau kita bisa bergaul dengan teman-teman gereja, kita bisa punya komunitas seperti ini, itu akan lebih baik buat kita sendiri gitu. Kita bisa stay dalam satu gereja. Jadi sebetulnya kalau mau pindah pikirin dulu apa mau apa pindah. Ya, gitu. Kalau memang saya nggak berkembang di sini, jangan-jangan bukan gerejanya tapi kita sendiri. Ya, Jangan-jangan sendiri seperti itu. yang Ya. salah bisa Jangan pilih. seperti itu. Oh. Ya. Ya, jadi gitu ya Oke. teman-teman.
Mari kita setia tetap mengikuti Tuhan dimanapun Anda berada, dimanapun gereja Anda, setialah di gereja itu dan bertumbuh berkembang di situ sampai Tuhan datang. Dua kali. Tuhan Yesus memberkati. Senang yang ngopi, senang yang ngobrolin. Firman. Setia. Nadanya salah. Ini tahu kita pulang deh jadinya. Dua kali kan. Biasanya nggak di sini.